Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di hari Rabu pagi ini, insya Allah kembali lagi bersama saya, Mila Septian Haryati, yang akan langsung memandu kegiatan rutin kita, yaitu Pojok Podcast Literasi Beradab. Nah, pada Rabu kali ini ada hal yang berbeda. Kenapa? Pertama, program ini akan dikolaborasikan dengan salah satu program dari Putri Literasi Nasional, yaitu Dialova atau Dialog Literasi Inovasi. Dan yang kedua adalah telah hadir para audiens yang berasal dari sekolah dan juga dari mahasiswa. Saya sebutkan yaitu Ibu Maratun Solihah yang merupakan guru dari MAN 2 Kota Bima. Assalamualaikum, Bu. Baik, dan juga ada mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Taman Siswa Bima, yaitu khususnya di kelas 3H. Halo adik-adik, apa kabar? Oke, dan tak lupa pula kita dihadirkan juga dengan pemateri kita, yaitu Bang En Marewo yang merupakan sastrawan yang tidak hanya di skala nasional tapi juga internasional. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu topik, yaitu tentang sastra dan literasi. Nah, sebelum kita masuk pada perbincangan kita, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan dulu siapa sih sebenarnya sosok yang ada di hadapan kita ini gitu. Oke, langsung saja izinkan saya Pak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, Bang En Marewo. Beliau dilahirkan di Bima, di Pulau Sumbawa pada tahun 1966. Hobinya merupakan bepergian ke banyak belahan dunia seperti Amerika Serikat, Meksiko, Afrika Utara, Turki, negara-negara di Eropa dan Asia. Beliau telah menghasilkan puluhan judul cerita pendek yang bertebaran di harian Jawa Pos, Bali Pos, Kompas, Koran Tempo, dan majalah Matra, dan karya-karya yang kaya akan pemikiran dan perenungan merupakan hasil dari kebijakan yang ia temukan dalam perjalanan yang dilakukannya. Jadi ibaratnya beliau bertraveling tapi juga berliterasi gitu, sambil menulis dan mengaktualisasikan idenya lewat tulisan. Dan juga novel-novelnya yang sudah diterbitkan berjudul Lambo, Satu Hari di Jogja, Jangan Menangis Bangsaku, kemudian Pulang, Budak, kemudian Ngusu Waru yang Tersisa, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu dalam event ini. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan yang saat ini hadir di perpustakaan beradab dan juga di online ya, via online, itu mudah-mudahan bisa langsung mencari tahu apa aja sih karya dari beliau, karena tentunya ini merupakan salah satu tokoh kita yang tidak hanya dikenal di lingkup nasional tapi juga ternyata memberi pengaruh di lingkungan sekitar kita, yaitu di Kabupaten Bima atau Kota Bima. Oke, baik, langsung saja. Assalamualaikum, apa kabar Bang En Marewo? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, Bang En Marewo, kalau boleh tahu di Kabupaten Bima sekarang tinggal di mana, Bang? Di Jalan Soekarno Hatta. Ya, Oke, siap, siap, siap. Baik, Bang En Marewo, langsung saja ya, Bang. Oke, jadi dari profil yang tadi Bang En Marewo berikan kepada saya ya, pada beberapa waktu lalu, itu menurut saya begitu menginspirasi. Kenapa? Karena yang pertama, beliau merupakan salah satu eh, sosok orang Bima yang prestasinya itu bisa dikatakan tidak biasa-biasa aja gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beliau juga memiliki rekam jejak di bidang sastra. Nah, berkaitan dengan hal itu, kira-kira apa sih Bang yang melatar belakangi Bang Marewo itu bisa sampai suka dengan bidang sastra? Oke. ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah senang ya bisa hadir di sini. Sebetulnya tidak tidak istimewa. Sebetulnya biasa saja, semuanya biasa saja. Ya karena soal ya kadang-kadang kesempatan aja. Jadi saya kalau mengenali dunia baca tulis tentu ya seperti anak-anak Bima yang lain.
itu ya mengenali bacaan itu lewat buku-buku di sekolah dan bacaan di rumah. Ya, dulu ya nggak tahu ya apa sudah ada perpustakaan atau tidak ya, tapi di rumah dulu banyak bacaan. Jadi saya ya menyempatkan ya untuk membaca. Jadi kalau ya ya kemana-mana ya berlibur juga misalnya di rumah nenek ya, kalau ada bacaan baca, jadi ya senang aja membaca gitu. Jadi di rumah juga banyak bacaan, jadi ada ya macam-macam ya, ada buku-buku orang dewasa, ada bacaan anak-anak, jadi ya apa aja lah ya, ya senang aja ya membaca itu. Oke, Awalnya berarti minat untuk mulai tertarik dengan sastra itu adalah berawal dari lingkungan Bang En Mariwo ya, dari adanya ketersediaan buku di rumah ya atau bagaimana? sekira ya, karena ada buku di rumah maka ya kalau ada waktu luang jadi ya ambil buku ya baca. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita baca tapi membaca saja ya, jadi kadang-kadang ya main ya, jadi ya mungkin ya burung terbang sesama jenis ya, jadi ya kebetulan saya main ke rumah paman yang banyak bacaan, jadi ya begitu ya, jadi di rumah juga banyak bacaan, jadi ya membaca aja ya. Hanya saja ya saat itu dulu kalau ke sastra ya itu tidak menjurus ya, ya tapi saya membaca buku-buku cerita. SMP juga saya banyak baca esai-esai ya, ya esai-esai serius. Oke. Orang-orang dewasa ya, tulisan-tulisan ya, mohon maaf ya, ya mungkin yang saat itu tuh yang udah master ya. Saya SMP sudah baca buku-buku aneh kayak ya ada Arnold Toynbee ya, ya ada ahli sejarah Inggris itu, saya ada bukunya saya baca itu SMP. Ya, SMP. ya, dan saat SMP saya sudah bisa berbahasa asing ya. Saya sudah bisa berbahasa Inggris. Ya, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, Luar saya biasa. ya makanya di Jogja dulu saya juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat SLT ACDIY ya tahun 1983. Oke, Ya, luar biasa. ya terima piala di Purna Budaya Jogja ya, gedung UGM itu ya. Piala tinggi itu. Ya, artinya anak kampung ya tahun 1983, tapi itu juga karena saya senang dengan bacaan, saya senang ya belajar bahasa, senang aja ya, karena saya kira kalau saya merantau, kalau bahasa bagus ya mungkin komunikasinya dengan orang lain akan lebih luas, itu pikiran saya waktu itu. Oke. Ya kalau buku-buku cerita ya, tapi sebetulnya saya ya saat setelah SMP saya SMA di Jogja tahun 82 ya, 1982 saya ke Jogja. Saya ini ya, satu kakak kelas saya itu ternyata sekarang jadi orang-orang hebat ya. Ada Agus Fahri Hussein, ada Bunadul Khuri yang punya Bentang Budaya itu ya, itu kakak kelas saya. Nah, saya udah diajak sama beliau-beliau ke ini, ke kelompok teater. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Saya sudah dilatih, ya, saya belajar pantomim dari Pak Jemek, lalu belajar ya teater ya dari Mas Fajar Suharno, dan itu sekarang memang orang-orang yang inilah ya, yang ya pada bidangnya ya. Jadi abang-abang itu yang menggiring saya ke dunia kesenian. Lalu ya tentu kalau teater ya berhubungan dengan naskah drama, jadi saya mengenali mulai ya masuk. Lalu saat SMA saya banyak spending time di perpustakaan. Saya kalau keluar main ya habis dari kantin cepat ke perpustakaan ya, jadi galau saya dulu banyak di perpustakaan. Dan kalau keluar saya biasa ke toko buku. Saya banyak membaca di ini ya. Dulu di toko buku boleh membaca ya, tapi ada pojok tersendiri. Dulu ya di toko-toko buku besar ya, jadi ada pojok sendiri, boleh ambil buku baca, nggak di ini ya, nggak di plastik kayak sekarang ya. Jadi
jadi ada buku-buku yang dibuka, jadi saya simpan kembali. Jadi ya pulang, ya, tapi abang-abang biasanya naik dari mana? Saya nggak bilang dari toko buku, saya bilang dari jalan, saya bilang kayak gitu. Tapi saya banyak membaca. Oke. Ya, saya banyak sekali membaca. Ya, sampai sangat banyak membaca. Ya, SMA sudah baca ya Catcher in the Rye. Udah, ya. Dari penulis Inggris. Ya, udah baca bahasa asing. Sejak SMP, Ya, Bang ya? SMP saya sudah berbahasa asing. Ya, Luar mohon biasa. maaf ya. Ya, berarti Bang N Marewo ini tumbuh menjadi sosok anak ke remaja, remaja ke dewasa itu tidak sebagaimana anak-anak pada umumnya ya Bang ya. Iya, nggak Dari lazim, ya. SMP yang seharusnya kita membaca buku-buku cerita gitu ya, masih ada ya kita membaca buku-buku cerita, tapi Bang N Marewo udah membaca buku-buku yang tadi beliau bilang harusnya itu udah dibaca oleh Iya. master gitu, Iya. bukan anak SMP gitu, tapi alhamdulillah beliau berkembang lebih awal dari teman-temannya dan terbukti karyanya juga lebih banyak gitu ya. Ya, Oke. saya kenal ini ya, tokoh-tokoh yang sekarang ini yang apa ya, kayak ya orang-orang besar ya, yang sekarang itu dari SMP saya sudah baca tulisan mereka. Iya, mohon maaf ya. Iya. Begitu. Jadi itulah teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita mengisi waktu kita dengan membaca, maka outputnya kita bisa lihat sekarang gitu. Bagaimana hasilnya. Jadi ini bukan opini semata, tapi kita melihat buktinya. Bagaimana rekam jejak beliau ketika kita membiasakan diri untuk membaca. Jadi bacalah ya, Iqra gitu. Oke. Sip. Nah, berarti Bang N Marewo sebagaimana yang Bang N Marewo juga sempat kemukakan bahwasanya oh ternyata struktur pola pikir dan gramatikal ala barat sudah terbentuk oleh pergaulan. Itu bagaimana tuh, Pak? Itu bukan saya yang bikin. Bukan. Oke. Itu yang orang lain Orang lain. Oke. Ya. Saya tidak mengatakan diri saya yang seperti menilai itu, gitu ya. Orang lain yang menulis. Ya, saya kan nggak nulis biodata kayak begitu ya, tapi orang lain yang menulis. Karena mereka melihatnya mungkin lebih objektif. Saya tidak tahu ya kalau pola pikir saya seperti itu ya. Ya, tapi ya mereka yang membaca tulisan saya mungkin ya karena dia membaca atau menilai tulisan saya seperti itu, makanya dia menulis seperti itu untuk biodata saya. Iya. Jadi, Baik. saya kan bukan isi kolom nama dan lain, tidak ya. Tetapi kalau hal-hal yang kayak begitu kan di orang lain. Orang lain yang melihat, iya, lalu dia menuliskan. Iya, menuliskan. Siap. Oke, baik Bang. Nah, oke, berarti cuma begini dulu. Saya bergaul luas ya. Luas. Kalau dulu tuh kalau di dalam pergaulan saya dengan teman-teman asing katakan begitu ya. Ya bukan nanya apa ya. Biasanya nanya udah baca buku ini gitu. Ya. Maksudnya bukan nanya sepeda motor kamu bagus atau apa, bukan. Ya kita nanyanya kamu udah baca bukunya ini, buku itu dari penulis itu gitu loh. Jadi kita tidak membicarakan yang ini ya, yang hal-hal yang di luar itu. Lebih banyak ya udah, misalnya kalau dia dari Jerman nanyanya udah baca ya Hermann Hesse, apa Thomas Mann, Kafka kayak gitu ya. Atau kalau dia dari Amerika misalnya, saya senang cerpen-cerpennya Truman Capote misalnya. Atau kalau dia dari Prancis ya, kita ya bicara ya tentang penulis-penulis Prancis. Jadi kayak begitu pergaulannya ya, saat kuliah, saat kayak begitu tuh begitu. Bukan kita itu ngomong kamu dari mana, udah kesini, enggak. Kita lebih bicara banyak buku, baru mungkin nanya nama. Nama di akhir ya Pak ya. Mungkin lebih ke ini. Iya, apa yang udah kamu baca gitu. Iya, karena pergaulannya seperti itu. Enggak ya, mungkin ya belakangan ya apa kabar, nama siapa, usia, mungkin karena bagi mereka itu privasi, hal yang kayak gitu kita nggak bicara ya. Tapi kita lebih ke ini titik temu tripungnya itu lebih ke bacaan, karena kita bisa mengukur ya dari background seperti apa ini orang ya dari bacaannya. Ya, kalau pas-pasan ya udah bicaranya pas-pasan aja. Ya, kalau bacaannya bagus ya banyak buku-buku barat, tapi tidak semuanya ya dianggap oleh barat itu bernilai. Ya,
Jadi kita langsung tahu aja, oh itu ya udah gitu. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa yang sekarang ini hadir atau punya yang nonton, coba deh kita coba refleksi dulu. Tadi beliau mengatakan ketika bergaul dengan tidak hanya mahasiswa di Indonesia tapi juga di luar, ada hal yang beliau di sini sampaikan atau cerita ke kita. Apa? Ternyata ketika beliau bertemu dengan temannya, teman sejawatnya ketika di luar negeri, yang beliau lakukan itu apa? Bukan bertanya nama kamu siapa, bukan bertanya asal kamu di mana, tapi sudah buku apa yang sudah kamu baca. Jadi beliau-beliau itu kumpul untuk membahas ide, untuk membahas apa poin yang didapat dalam buku. Ya, bukan di eh? Barat saja, tapi Ya, di Indonesia, di Indonesia juga. Oke. Pergaulan Indonesia, karena kami kemana-mana itu bawa buku. Nah, oke, kemana-mana bawa buku. Di bis buku, di kafe baca buku. Jadi beda ya. Mohon maaf ya. Jadi itu isi buku tuh, isi tas ada buku yang disukai atau yang sangat disenangi, ada yang buku yang setengah disukai, ada yang buku yang kurang disukai. Tapi semuanya ada. Ada. Jadi ya karena kita tidak membaca yang kita senangi aja, yang kita kurang senangi juga, atau yang kita tidak senangi kan kita perlu tahu. Jadi itu. Tapi kemana-mana itu ya, dan teman-teman juga, makanya saya bilang itu tadi itu burung terbang sesama jenisnya. Jadi pergaulan itu lebih ke situ ya, ketemu juga yang baca buku ya. Kalau udah tas udah baca buku ya, kita kayak ada semacam toko buku loakan ya, bisa tukaran. Jadi ya kalau toko-toko buku di sana itu banyak toko-toko buku yang berbahasa asing ya, jadi yang dari mana-mana, bacaan apa aja dari seluruh dunia ada, kita bisa baca, kita tukar, kita kasih bacaan yang udah kita baca, kita ambil lagi buku bekas, mungkin perlu tambah sekian rupiah kayak gitu ya, untuk ganti lagi bacaan kayak begitu. Oke. Ya, jadi frame-nya itu tidak seperti yang ya mohon maaf yang kayak sekarang ya. Jadi kemana-mana itu kita bawa buku, mau jalan di mana aja, naik gunung aja ke hutan kita bawa buku. Oke. Jadi itu ya, jadi di mana-mana ya. Kalau di Eropa, mohon maaf, di Jerman saya tinggal itu, di kamar mandi aja ada lemari buku. Di kamar mandi ada buku. Iya, ada lemari buku. Apalagi di dapur ya ada lemari buku. Jadi waktu itu nggak terbuang Pak ya. Jadi kalau ada waktu luang itu ngambil buku aja gitu. Iya, di kamar tengah ada lemari buku ya, lalu di kamar tidur ada meja baca lagi. Ada buku lagi di meja itu. Belum lagi di meja kerja. Jadi yang kita punya itu jam dinding sama buku. Jam dinding dan buku. Ya, gitu. di dapur ada jam dinding, di kamar tengah ada jam dinding, di kamar mandi ada jam dinding. Iya. Karena kita harus lihat waktu ya. Jadi waktu buku kerja kayak begitu ya. Jadi ya ini Mbak Mila bagus ini ngomongnya ya. Karena ini juga menguak hal-hal yang tidak pernah saya ungkapkan ya, ke orang lain. Ya ternyata itu. Oh, ya, I have different background ya. Memang nggak bisa, artinya saya dengan buku itu bukan accidental kayak udah deh ya mau jadi penulis, bukan ya. Jadi ya prosesnya udah ini deh. Udah lama sekali ya. Tapi kalau boleh tahu Bang En Marewa memang waktu SMP misalkan itu udah mulai baca, emang apa kira-kira cita-citanya yang sebenarnya? Karena kan sekarang alhamdulillah udah jadi penulis nih Pak. Apakah memang pengen jadi penulis atau ada background lain yang ingin diraih gitu? Dulu saya sempat baca buku, tapi kurang senang waktu SD. Tapi saya bilang, oh jelek ya, maksud saya nggak bagus. Kalau sudah besar saya mau jadi penulis. Maksud saya untuk menulis yang lebih baik. Tapi ya bukan sebagai profesi ya, maksud saya. Saya dulu mungkin mau masuknya akabri satu, atau saya pernah punya cita-cita jadi bintang film. Tapi film untuk di luar, untuk di luar, Hollywood untuk film gitu. luar tidak ya, minimal Australia kayak gitu. Itu mau saya impiannya dulu. Dan keliling dunia tentu saja ya. Traveling ke dunia. Iya, keliling lihat-lihat dunia, jadi negara apa orang ya. Jalan di hutan-hutannya, jalan di lembah-lembahnya, di sungai-sungainya, kayak gitu ya, mau aja. Pingin sekali gitu ya.
dan iya itu happen. Oke, berarti Ya, terjadi ya maksud saya. oh, jadi ketika SD itu sudah suka membaca juga, tapi karena ya. tahu ada buku yang menurut Bang En Marewo itu nggak bagus gitu. Akhirnya ya. terdorong untuk Terdorong. saya aja yang buat nih buku Ya, supaya lebih bagus kalau gitu. sudah besar ya, Kalau saya sudah pengen besar nulis gitu. menjadi lebih bagus. Jadi dulu begini, jadi saat kecil subuh itu ya, subuh udah dengar radio Australia. Udah dengar. Jadi ada radio-radio luar negeri itu udah kita dengar. Jadi di sana udah ada pelajaran bahasa Inggris di lewat radio ya, learning English ya. English. Ya, jadi saya tahu ada kata cucumber. Apa itu cucumber atau mentimun? Oh, mentimun ya cucumber itu. Jadi dari radio. Jadi kita sudah terbiasa berpikir besar ya dari dengar radio, berita apa aja kan dari radio. Pagi-pagi itu udah dengar radio. Ayah saya setel radio pagi-pagi, jadi di rumah itu ya udah ada suara radio, jadi mau tidak mau Australia itu kayak menjadi dekat. Ngerti maksudnya? Iya. Ya kayak ini ya. Sudah jadi, tidak ada batasan lagi ya? Karena ini ya, karena ya kita ya udah disibukkan dengan ini ya apa ya, udah pagi bangun itu udah sarapan itu sambil dengar radio. Jadi ya itu ya banyak hal ya sama banyak buku, jadi saya kira surrounding ya, dan saya juga ya mungkin karena juga tidak banyak diwajibkan nantinya kelak mau jadi apa ya, jadi saya tumbuh saja dengan bacaan ya, artinya tidak disuruh-suruh juga kalau mau baca ya, tapi karena banyak buku ya, daripada ya apa ya duduk blow on ya udah ambil bacaan aja. Gitu. Enggak disuruh-suruh, enggak diarahkan untuk jadi apa penulis apa enggak. Cuma saya merasa nyaman dengan bacaan. Merasa nyaman ya, artinya dengan bacaan itu enaknya begini. Kita bisa berada di tempat lain dengan bacaan. Kita bisa berada hidup dalam kurun waktu yang berbeda. Ya, dengan membaca ya, kita menjadi tahu hal-hal yang jauh, kita menjadi tahu hal-hal yang sudah lama sekali terlampaui itu lewat membaca. Jadi saya kira membaca itu banyak sekali gunanya ya, tidak terhitung gunanya membaca menurut saya ya. Ya, ada yang kita bisa sadari, ada yang kita tidak menyadarinya. Jadi ya banyak sekali gunanya, jadi nggak bisa dikalkulasi. Sangat banyak ya. Oke, rekan-rekan sekalian yang hadir di tempat ini maupun yang nonton, dari apa yang beliau tadi kemukakan, kita sama-sama sangat bisa mengambil beberapa poin ya. Yang pertama itu adalah ternyata beliau itu sendiri tumbuh itu memang diciptakan oleh lingkungannya. Salah satu sosok yang berkontribusi atas terbentuknya beliau seperti sekarang ini adalah ayah beliau gitu. Tadi terlihat pagi-pagi tuh, sekarang coba cek pagi-pagi kita ngapain. Kalau sekarang, kalau dulu beliau pagi-paginya itu denger radio. Radionya itu dalam bahasa apa? Bahasa Inggris gitu. Radio-radio yang itu penyiarnya adalah dari Australia ya Pak ya? Ya, dari mana-mana, ada yang dari Australia, pokoknya radio BBC, semua. Ya, radio kan banyak gelombangnya, tinggal diputar aja kan. Betul. Ya, dan itu radio itu sama jam itu juga di rumah ya. Selalu ada. Ayah saya sangat suka pada jam. Ya, terutama jam-jam dinding itu beli banyak. Ya. Lalu radio itu malam juga radio. Jadi ya sebelum ada TV ya. Sebelum ada TV, radio. Dulu kan nggak ada TV. Hanya radio aja, dan saya masih ingat ya, pagi kadang-kadang sebelum ayah ke kantor udah sempatin jemur baterai. Jadi baterai itu dijemur ya, karena kan agak berair lama dipakai kan, jadi dijemur untuk bisa dipakai lagi gitu. Ya, di samping beli yang baru. Ya, sampai radio itu ya di atas peti sampai ini ya, kayak menjadi teman ya, sahabat ya. Oke, baik. Lalu yang kedua, poin yang beliau sampaikan tadi adalah bahwasanya di lingkungan beliau, khususnya di rumah, itu penuh dengan buku-buku gitu. Jadi kalau
lagi tidak ada kegiatan, itu yang dipegang bukan gadget atau HP, tapi langsung buku gitu. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Ternyata membaca itu tidak perlu disuruh-suruh, tapi asal kita menyiapkan wadahnya, minimal rak buku aja akan terdorong kita untuk membaca. Karena kan kita dibentuk oleh beberapa pilihan ya, tapi kalau di dalam rumah pilihannya hanya buku, ya buku yang kita ambil gitu Pak ya. Oke, baik. Menarik sekali makin kesini ya. Lalu Pak, kemudian yang kedua, berbicara mengenai sastra Pak ya. Nah, kalau boleh tahu arah penulisan dari Bang N Marewo ini arahnya lebih ke fiksi atau non fiksi ya? Kalau boleh tahu. Jadi begini dia. Saya awal itu kan saya bilang tadi itu kan saya banyak bacaan serius ya. Bacaan serius itu kayak esai-esai ya, artikel dulu. Saya SMP itu udah serius ya baca esai-esai ya. SMP ya, buku cerita ya juga. Lalu di SMA saya masuk ke teater, kelompok teater. Nah, kelompok teater itu kan kita harus hafal naskah drama ya. Iya. Nah, saya akhirnya sekali ya. Jadi saya kira gini ya nulis naskah drama. Tetapi saat bersamaan saya sudah sering ke perpustakaan ya, baca buku-buku cerita ya, pokoknya macam-macam lah buku-buku cerita yang bermutu, yang tidak bermutu, pokoknya semua dilahap lah. Jadi ya artinya perpustakaan sekolah maksud saya. Ya, jadi kelas saya dulu itu dekat perpustakaan sekolah. Jadi ya kalau saya mau kamar kecil juga ya, cuma karena saya mungkin ya agak mungkin agak kulit saya agak gelap. Jadi kalau perpustakaan itu orang langsung nanda gitu ya. Kadang-kadang saya bilang, nggak usah pakai kartu ya, nanti sekembali cepat ya, buru-buru membaca. Jadi udah dimaklumi aja sama pegawai perpustakaan. Karena sering ke perpus. Ya gitu ya. Ya tapi juga saya bukan tipe anak yang kalem, bukan anak rumahan. Saya suka jalan juga ya. Tetapi lingkungan saya di luar, bergaul juga. Saya sudah masuk ke pergaulan di Malioboro juga. Saya kenal dengan orang-orang yang senang membaca. Gitu ya. Jadi begitu ya. Akhirnya karya pertama saya itu naskah drama. Naskah drama. Bukan cerpen, bukan novel ya. Tetapi yang published, yang diterbitkan, saya sudah menulis esai di Surat Kabar di Jogja itu ya saat mungkin awal-awal di kampus. Tahun pertama di kampus saya sudah menulis untuk Surat Kabar. Ya, artikel. Esai-esai saya sudah nulis untuk Surat Kabar di Jogja. Ya dulu ada harian di sana itu, ada KR, ada harian masa kini di Jogja, yang kelak mungkin harian masa kini itu menjadi Jogja Post. Saya sudah menulis esai-esai yang menyangkut ya artinya ya banyak hal ya dunia ya, tentang masalah-masalah internasional, masalah-masalah nasional. Saya sudah menulis di sana. Tetapi lambat laun saya akhirnya berpikir, ini pakai bungkus kacang juga lama-lama ini ya, gitu ya. Tetapi mungkin peristiwa SMA yang membuat saya itu ini agak ada perubahan ya. Jadi ada Agus Fahri, itu kakak kelas saya yang dia itu kecil ya, anak SMA kelas 2 sudah mengelola majalah. Anda bisa bayangkan nggak? Mengelola, menjadi pimpinan redaksi. Ya, pimpinan redaksi. Oke. SMA kelas 2. Kelas 2. Ini ajaib ya, makanya saya bilang ini aneh ya. Nah, abang-abang saya itu udah menulis untuk ya Femina gitu loh, udah nulis cerpen untuk Femina. Anak SMA Agus Farlusen itu. Jadi ya dia kakak kelas saya. Jadi ya saya sudah bergaul dengan yang kelas 2, dengan kelas 3, saya kelas 1 nih. Tapi pergaulan saya itu sama abang-abang. Akhirnya lama-lama, Bang, saya bilang. Nah, juga orang di kampus, orang di sekolah saat itu tuh udah mengundang wartawan-wartawan, penulis-penulis dari luar untuk datang ke sekolah untuk mengupgrade. Ya mungkin ada diambil 2 dari satu kelas gitu ya. Mana yang hobi-hobi, ayo ada ini ketemu apa? Ya kalau mau belajar jurnalistik, ada wartawan datang, oh ya saya ikut, kadang-kadang kayak gitu tuh ya. Ya melongo aja gitu kan. Gitu ya. Akhirnya lama-lama saya nanya ke Bang Agus, Bang,
gimana tuh ya mau nulis ya kayak gitu. Hanya dijawab sama beliau itu, kalau mau nulis, kata beliau, saya tidak tahu ya Pak, beliau masih ingat apa yang dia katakan, tapi saya yang ingat. Kalau mau menulis, katanya banyak-banyak membaca biodata penulis, biografi penulis, biodatanya. Jadi saya diajarin bagaimana cara membaca. Kalau misalnya pegang buku ya, misalnya coba lihat, misalnya ada satu buku ya. Jadi udah lihat samping, ini, sini, belakang ya. Yeah. Lalu ya udah lihat ini belakang langsung riwayat penulis. Yeah. Saya diajari begitu. Nah, akhirnya kenapa penting? Ternyata itu menjadi penting karena itu akan membuat saya self confidence. Jadi ya artinya biodata penulis itu kan kehidupan penulis biasa-biasa aja kan ya. Artinya menulis buku itu bukan hal yang hebat, bukan hal yang luar biasa, biasa saja gitu ya. Jadi dengan memahami biodata penulis ya, kita menjadi, saya kira ya, ini dalam konteks saya merasa menjadi PDO ya, orangnya biasa-biasa saja, artinya dari keluarga biasa-biasa saja, semuanya biasa-biasa saja, artinya bukan sesuatu yang terlalu wah ya. Nah ini yang membuat saya menjadi percaya diri ya, pede kayak gitu ya. Ya lalu ya saat di Berlin itu ya juga saya ketemu abang-abang yang banyak membaca buku ya. Kalau datang dia tunjukin saya luakan-luakan buku, toko-toko buku, perpustakaan. Dan ya kalau ke rumah dia ada buku-buku dia bawa. Ini ada, walaupun dia bukan orang yang senang sastra, tapi karena dia tahu saya senang ya membaca, ya novel-novel klasik kayak gitu. Ya saya dibawain buku sama teman-teman. Kadang-kadang ya ada ya teman-teman dari Amerika juga tahu saya suka membaca, dia bawa buku. Ya jadi kalau hadiah di sana itu biasa buku. Jadi ya makanya ya kalau dalam konteks kalau nggak bisa ini ya, kalau ya artinya tidak bisa difahami dalam konteks mungkin pergaulan hari ini ya. Ya jadi pergaulan saat itu tuh benar-benar pergaulan buku. Jadi ya saya ya mohon maaf ya, jadi saya kalau misalnya ya senang satu penulis saya baca seluruh karyanya dari awal sampai akhir. Jadi pulang kerja capek ya, pulang kerja saya mampir di toko buku beli buku. Saya ke negara lain juga nyari buku juga. Di bandara juga ada toko buku, beli buku kalau ada ini. Jadi banyak membaca ya, karena ya mungkin itu yang membuat saya agak nggak tahu lah ya. Jadi ya ketika menulis jadi ya dengan sendirinya aja. Jadi karena membaca ini ya, jadi karena membaca banyak jadi ya kadang-kadang ya memang ya terpengaruh ya dari bacaan-bacaan ya. Tapi mungkin sedikit dari sana, sedikit dari penulis yang lain, atau ya sedikit dari ya yang mana. Jadi tidak mungkin, walaupun mungkin tidak dominan ya dipengaruhi oleh satu penulis, tapi juga dipengaruhi juga oleh bacaan-bacaan yang lain. Karena ya seperti yang saya bilang itu, kalau kegunaan membaca itu ya nggak bisa dihitung. Bukan hanya sekedar memberi informasi, tahu seperti apa yang tadi saya bilang, tapi gunanya itu juga mungkin setelah sekian lama kita membaca, mungkin 15 tahun yang lalu kita baca buku itu, manfaatnya mungkin berbeda. Ya saya dapatkan mungkin sekarang. Iya. Oh ya, untuk saya baca itu dulu ya, saya ingat kayak begitu. Jadi itu manfaatnya banyak sekali ya, dan nggak directly ya, dan tidak secara langsung ya, tapi yang secara tidak langsung itu ya akan banyak sekali membentuk ya. Jadi dengan membaca karya-karya yang kalau dulu itu saya baca istilahnya ya mohon maaf ya, kalau ya usia-usia segitu saya baca, saya tanya orang mana papan atasnya di sini gitu loh ya, kalau mana penulis karya-karya papan atas itu yang mana gitu ya, kayak gitu ya. Wah ini katanya, kalau yang itu tuh ini. Jadi kita ngomong belak-belakan di sana. Jadi, langsung to the point iya, gitu. Mana nih kalau yang ini bacaannya ini, yeah. Kalau ini bacaannya ini, kalau ini bacaan ya orang-orang yang mungkin ya bekerja di kereta, yang lagi pergi kerja, bacaannya ini dia.
di atasnya ini misalnya ya ini gitu ya. Jadi ada kategorinya membaca. Nah, banyak buku-buku juga yang saya baca itu yang tadi yang yang dibaca oleh ya mungkin ibu-ibu rumah tangga. Gitu loh ya, artinya bukan novel analisa ya, bukan karya-karya yang perlu analisa, tapi karya untuk ini aja, untuk menghabiskan waktu. Ya, jadi apa kan dia ada ini Mbak Mila ya, ada tahapan-tahapan, ada ini, jadi ya saya akhirnya di sana membaca yang saya bilang mana yang papan-papan atasnya, udah dikasih. Jadi karena udah mainnya di situ, jadi saya udah ya mana lagi nih ya, bukan hanya ya di negeri itu, dari di negeri-negeri lain penulis-penulis yang ya mana ya pokoknya ya yang ya pokoknya ya tidak hanya yang di situ ya. Ya jadi ya kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya kalau wah ini masalah pribadinya apa. Saya sampai itu membaca penulis itu sampai surat-suratnya kepada orang tuanya, surat-surat pribadinya, ngerti maksud saya? Bukan hanya karyanya ya, tapi surat-surat pribadi yang tidak dipublish, yang unpublished, ya yang sempat ya yang didokumentasi orang. Akhirnya saya baca juga, oh begitu ya ternyata ya. Hanya saya kadang-kadang mengkaitkannya dengan apa karya seseorang dengan kehidupan pribadinya, ya dan lain-lain. Jadi itu ya, jadi keberangkatan saya ini dulu ya memang ya inilah apa namanya sembarang ya membaca. Tetapi di suatu titik saya sampai di suatu titik yang membeda-bedakan mana bacaan yang perlu kamu baca yang serius, mana yang setengah serius, mana yang main-main. Jadi ya saya kebanyakan banyak yang baca serius. Artinya karya-karya serius. Jadi novel-novel serius. Jadi kalau misalnya ya mohon maaf teman-teman asing juga kalau bicara dengan saya itu wah kamu udah baca, iya saya bilang, karena serius, nggak main-main ya. Kalau bicara apa ya mohon maaf ya bacaan dengan saya ya itu serius, karena memang dari sononya serius. Nggak ya mohon maaf ya kalau ya bukan ini ya, kalau ya saya nggak boleh egois ya, nggak boleh egois, saya harus selalu tambah embel. Tapi kalau Anda tanyakan ini ya realnya ya saya memang itu Mbak agak ini ya, agak lain ya, merasa sudah membaca karya-karya yang serius. Jadi saya nggak ini loh, nggak dari keberangkatannya ya maksud saya. Keberangkatannya dari ini ya kadang-kadang ada penulisnya dari penjaga toko buku awalnya. Tidak harus ya dia orang biasa-biasa saja, tapi karya-karya yang luar biasa. Yang ada orang itu yang kehidupan pribadinya sangat porak-poranda ya, tapi karya-karyanya hebat-hebat. Itu ya. Jadi saya membaca karya-karya yang seperti itu. Mungkin Anda pernah dengar ini apa Beat Driven? Ada? Saya belum nyampe. Belum tahu ya. Jadi di Eropa juga jarang orang kenal Beat Driven ya. Tapi karya-karyanya ini ya, orangnya tidak penting, siapa dia juga tidak banyak orang tahu ya, karena tidak pernah ketemu langsung dengan orangnya, karena dia orang yang agak aneh ya, nyeleneh. Tidak tahu dia tinggal di mana, ada yang bilang dari Swedia, ada yang bilang dia tinggal di Meksiko, jadi nggak jelas. Tapi karyanya aja. Saya sampai saat itu sudah membaca karya-karya orang-orang seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau memang saya serius. Serius ya membaca itu. Ya walaupun ya saya nulis main-main ya, tapi membacanya yang serius. Oke, baik. Berarti proses yang dilalui oleh Bang En Marewo ini dapat dikatakan juga tidak biasa-biasa aja gitu, karena genre buku bacaannya, kemudian luasnya buku yang dibaca itu nggak cuman hanya di dalam skala bahasa Indonesia aja, tapi juga di luar negeri juga dibaca gitu. Dipilihkan bukunya dari negara asalnya langsung gitu ya. Iya, jadi saya ini ya, teman-teman saya misalnya begini, teman-teman saya
ini contoh ya, dia kuliah di Al-Azhar di Mesir, ya. Itu bicara tentang katakanlah ada The Beggar ya, pengemis, atau Lorong Midak karyanya Najib Mahfud misalnya kayak gitu. Nah orang ini dia nongkrong di kafenya Najib Mahfud gitu loh. Yang teman saya yang ngasih buku itu loh ya, atau yang memberikan buku-bukunya pada saya, itu bagi saya mewah. Langsung di tempat. Ya dia pernah ketemu penulisnya, bagi kami mewah ya. Jadi dulu itu bisa ketemu saya kenal orang yang kenal putranya Gunter Grass misalnya, itu mewah. Ya mewah ya Bu. Ya apalagi ketemu langsung dengan Gunter Grass-nya misalnya kayak gitu ya. Jadi konteks itu Mbak. Jadi kita dulu itu kalau buku itu kita menghargai benar ya. Jadi ya mohon maaf ya, bukan disimpan di gitu ya, siapa aja yang bawa bisa pinjam nanti kalau mau balik. Aduh nggak bisa kita Mbak ya. Itu nggak bisa kita ukur dengan uang itu buku ya. Ya saya hidup besar ya, tumbuh dalam peradaban yang seperti itu. Jadi yang nggak main-main. Nggak bisa misalnya ya udah hilangin buku saya, kamu kasih ganti saya uang, nggak bisa. Atau apalagi ya buku yang saya dapat dari seseorang yang present ya, hadiah ya, nggak bisa. Jadi kalau di sana itu bukan bangganya itu kamu punya mobil apa, bukan. Kamu punya koleksi buku apa di situ, atau kamu nonton teater di mana, gitu loh. Bukan kamu pakai Lamborghini atau BMW. Di sana BMW Mercedes itu taksi ya. Nggak direken sama orang ya, diketawain kamu banggain mobil, banggain apa, enggak, diketawain sama orang. Bener, dianggap apa ya. Berarti kalau kamu ke rumahnya ketemu buku-buku ini atau koleksinya apa, mungkin ada misalnya ya ada buku-buku lama, novel di Afrika, atau dia novel-novel di Asia, atau cerpen penulis Asia mungkin, wah itu luar biasa itu ya. Dianggap itu kamu orang yang hidup. Dianggap nggak begitu ya. Kalau misalnya ya hanya bangga dengan kendaraan, itu kan barang pabrikan ya, bukan ini ya. Ya beda ya. Jadi kalau dalam konteks itu Mbak Mila nyambung, kita ngobrol. Berarti buku itu merupakan produk dari masyarakat yang beradab ya. Bukan sekedar ya udah just a produk yang kayak begitu, kayak apa, enggak. Saya nggak bisa bayangkan ya. Anda bisa bayangkan nggak berapa biaya saya mau cari satu judul buku, saya harus ke Belanda misalnya dari Jerman. Anda bisa bayangkan untuk cari satu judul buku ya, atau saya harus ke Inggris untuk cari buku. Belum ada Google kayak sekarang. Luar biasa perjuangannya. Anda nggak bisa. Saya mohon maaf. Anda tidak bisa menilai itu semua ya. Frame-nya beda, nggak ada Google kayak sekarang, nggak bisa searching di mana, nggak ada zaman itu. Nggak bisa diukur ya. Jadi kalau udah masuk ke wilayah itu, ya makanya ya nggak. Saya kadang-kadang hal yang kayak gini nggak main-main. Karena ini soal yang serius ya. Siap. Rekan-rekan sekalian yang hadir di sini, coba bayangkan kita bisa melihat perjuangan beliau untuk mencari satu buku itu. Kalau sekarang kan kita cukup klik Google terus cari judulnya gitu, langsung ada. Tapi beliau harus pesan tiket pesawat dulu, menempuh perjalanan yang panjang untuk mendapatkan hanya satu judul buku. Coba perhatikan, satu judul buku seberharga itu. Nah, maka mungkin pesannya untuk kita yang sekarang, generasi milenial, dari perjuangan beliau di masa lampau, alangkah lebih bagusnya kita yang sekarang difasilitasi dengan kemudahan itu bisa lebih menghargai buku gitu. Kadang kan karena mudah diakses, mudah didapat, itu kadang kita menganggapnya itu remeh gitu. Padahal dengan mudahnya kita memperoleh sesuatu, maka harus lebih berusaha keras juga kita untuk mendalaminya gitu. Ini pesan banget Pak buat kami. Itu ada pride ya, ada kebanggaan kalau membaca buku itu, ada kebanggaan, kita betul-betul bangga ya, mohon maaf ya, ya. Kalau udah baca buku ini bangganya, wah tuh
Kita bangga sekali kalau udah baca buku, dan kalau mengganggu orang lagi membaca itu sangat ini ya, sangat dianggap orang yang betul-betul tidak terhormat gitu ya. Orang lagi baca ditegur apa gitu. Ini nggak bisa. Jadi kita dari situ ya, dari tumbuhnya begitu, dan saat itu ya dan ya saat yang hampir bersamaan saya sudah mulai menulis. Tapi kalau menulisnya juga jauh lebih awal, Mbak. Saya kalau menulis novel itu jauh lebih awal. Tahun ya mungkin sekitar usia 19 tahun saya sudah nulis novel. Oke. Luar biasa. Baik, Bang En Marewo izin, Bang. Oke. Nah, berbicara mengenai literasi sastra, Bang. Ya. Nah, jadi literasi sastra di masyarakat itu kadang bukan sekedar penyediaan mobil pustaka keliling, bukan juga penyediaan bahan literasi, tetapi jauh dari itu, yaitu menanamkan sikap gemar membaca sastra. Nah, tapi kalau kita melihat sekarang, Bang, untuk hasil penelitian dikatakan bahwasanya kemampuan baca sastra pelajar di zaman kolonial Belanda itu jauh lebih baik karena penyediaan buku sastranya gitu. Nah, bagaimana pandangan dari Bang En Marewo terkait dengan hal itu, Bang? Ya, saya kira ini soal tantangan zaman ya. Kalau ini kan ada zamannya masing-masing. Tadi kalau saya bicara itu kan zaman saya kecil ya. Kalau sekarang kan beda lagi ya. Mungkin kalau saya tumbuh di zaman sekarang mungkin lain lagi ya. Jadi itu. Kalau ya, tapi yang saya tahu kalau soal ini kan namanya globalisasi, itu pengaruh itu menyeluruh ya. Tidak hanya di sini ya, di mana-mana saya kira Kalau dulu misalnya zamannya ya yang bilang tadi itu kayak Hairil Anwar apa segala ya, itu kan zaman penjajah ya. Ya orang-orang itu dulu kan ini ya, jadi budaya membaca itu tinggi. Karena dulu itu membaca itu kan, itu buku itu kan menjadi bagian dari nation building karakter, jadi watak bangsa. Jadi bangsa itu diukur dari literaturnya ya. Itu ya, jadi rata-rata ya itu ya, makanya waktu zaman itu ya, kenapa? Karena hal-hal yang menyangkut bacaan itu ya menjadi ini ya, kayak bukan sekedar selingan ya, bukan. Tetapi dulu ya orang-orang kayak Hairil Anwar itu, mohon maaf, itu nggak tahu ya, saya kira ya mungkin dia membaca dalam banyak bahasa asing. Ya, walaupun usianya masih sangat muda, tetapi dia membaca buku-buku banyak. Jadi rata-rata orang zaman dulu itu penguasaan bahasa asing itu rata-rata ya ada rata-rata, dan mereka juga membaca literatur dari lain ya, dari ya negara-negara yang berbeda ya, atau dari bangsa-bangsa yang berbeda. Jadi ya saya kira kebiasaan membaca dulu mereka itu tinggi, Mbak ya, sehingga mereka juga melahirkan atau menulis karya-karya yang menarik. Jadi ya saya kira orang-orang kayak dulu ya, Iwan Simatupang juga misalnya, dia pembaca berat. Dia tidak hanya membaca sastra tapi juga membaca filsafat ya. Hamka juga ya membaca sangat banyak buku. Hairil Anwar juga ya, walaupun dia menulis puisi, tetapi dia membaca sangat banyak buku. Jadi yang membentuknya itu adalah bacaan-bacaan juga, di samping pergaulan buku. Yang namanya pergaulan buku itu maksudnya begini, pergaulan buku itu, Mbak. Bu guru membaca banyak buku, adik membaca buku, abang banyak baca buku ya, mbaknya banyak baca buku. Nah, pergaulan buku itu ya mungkin ya saya dengar tentang buku-buku lain dari kawan-kawan yang lain gitu loh ya. Jadi ya kami pergaulan buku, jadi bercerita tentang bacaan-bacaan. Jadi ya saya dulu pernah bekerja ya, mohon maaf, sebagai istilahnya ya pekerja di dapur. Ya ada teman saya seorang pelukis. Ya. Pekerjaan teman saya ini pelukis. Dia bahkan ini ya pelukis, dia belajar di HDK dulu. HDK itu ya semacam ASRI ya, Akademi Seni Rupa Indonesia, atau ISI sekarang. Ya kalau sekarang sudah
dulu HDK namanya Hochschule der Künste, tapi sekarang sudah jadi ya Universitas der Künste ya, jadi sekolah seni. Dia pelukis dan dia membuat banyak ini ya kesenian ya dengan pipa-pipa macam-macam, dia meniru suara hujan. Tetapi apa yang terjadi? Karena pergaulan buku, dia bawa bacaan buat saya. Padahal kerjanya apa? Dia pencuci piring, tukang cuci piring di dapur. Ya. Saya bantu-bantu masak. Yang dibawa buku. Coba. Novel. Yeah. Dia senang. Dia cerita pada saya, ada novel saya, ya ada novel dulu dia kasih saya. Novel itu buku kecil, tapi dia suka sekali karena kata-katanya kasar. Dia suka yang seperti itu. Ya, ini aneh ya bagi saya, tapi saya juga ya dia sebagai pembaca punya pendapatnya sendiri ya, dan lain-lain. Jadi itu yang saya kira itu pergaulan buku. Ya, jadi ya saya tidak tahu apa kita ini ada pergaulan buku. Misalnya ya ketemu saya sudah ya rata-rata di sini juga mungkin ya kita jarang membaca karya teman-teman yang lain. Ya karena kita menulis, kita tidak membaca karya yang lain. Harusnya kita juga baca karya-karya teman-teman yang lain, gitu loh ya. Oh ya artinya tidak sampai kita berpikir bahwa begini begitu. Enggak. Ya baca aja ya. Ya kalau misalnya ya kekurangannya udah simpan aja di hati ya. Tetapi kita harus ini ya. Mengapresiasi dengan membacanya. Membaca juga aja ya untuk tahu ya. To know ya. Ya mungkin kita ya ada sesuatu yang kita dapat belajar sesuatu dari itu, mungkin kita bisa belajar dari kekurangannya, bisa belajar dari kelebihannya. Nah, ini rata-rata penulisnya sendiri sudah jarang membaca sekarang. Ya. Sulit. Luar biasa. Harus tantangannya. Ya, tantangannya tuh sekarang karena era digital juga, jadi akses untuk membaca itu kadang sebenarnya luas ya Pak ya, tapi karena milenial sekarang tuh sukanya yang lebih ke yang simple, ya udah deh baca aja di Google gitu, contoh mencari-cari referensi gitu. Kadang ada isu seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu Bang En Marewo, berhubung waktu juga sebenarnya banyak sekali hal yang ingin ditanyakan gitu ya. Tapi berhubung waktu kita ingin cukupkan gitu. Namun sebelum dicukupkan saya ingin coba menanyakan terkait dengan political will Pak. Nah, jadi kalau di Malaysia itu ada salah satu kewajiban yang harus diterapkan di masyarakatnya, yaitu membaca karya sastra yang ditulis oleh sastrawan di Melayu gitu, atau harus wajib membaca karya sastra gitu. Kemudian di Indonesia alhamdulillah kita juga udah ada kebijakan nih yang berkaitan dengan keharusan untuk membaca, yaitu adanya gerakan literasi masyarakat. Nah, namun dengan adanya hal tersebut, kira-kira apa sih yang bisa Bang En Marewo titip pesan kepada generasi milenial agar suka membaca sastra, karena sastra itu kan bagian dari peradaban juga gitu. Kira-kira bagaimana menurut Bang En Marewo? Jadi kalau ya anggap Malaysia ya, atau Inggris atau di Jerman, Anda bisa ketemu dengan penjaga toko ya, pelayan toko ya, tapi Anda bisa bicara novel dengan dia karena saat dia SMP, saat dia SMA, dia sudah diwajibkan untuk membaca atau menyelesaikan novel titik-titik-titik gitu loh ya. Nah di Malaysia juga begitu ya, mungkin oleh pengaruh Inggris ya, dia dulu dijajah Inggris ya. Jadi dia ambil kebijakan kalau ya anak-anak sekolah ya SMP, SMA itu udah diwajibkan untuk membaca ya karya-karya tertentu untuk atau novel-novel tertentu untuk ya untuk harus diselesaikan membacanya. Ya, jadi apa gunanya? Gunanya itu tadi itu untuk nation building karakter. Jadi itu untuk membentuk watak bangsanya. Jadi ya buku yang dibaca itu juga ya tentu tidak sembarang ya, tapi buku-buku yang dianggap dapat membentuk nation building karakter bangsa yang bersangkutan. Jadi kalau ini soal karya sastra Mbak Mila, jadi begini, karya sastra itu menyangkut banyak ilmu, ya, makin baik karya sastra, makin banyak ilmu, karena karya sastra itu dia menyumbang banyak ilmu, jadi penyumbang. Jadi Anda bisa
belajar psikologi dari karya sastra, ya kan? Ya, Anda bisa belajar sosiologi dari karya sastra. Ya, Anda bicara tentang anak-anak dengan karya sastra. Jadi terlalu banyak, Luas nggak ya, Pak, bisa di ini ya. Ya karena sekira begini ya. Ya kalau Anda mau ini ya, dan karya sastra itu begini. Dia mendekatkan kita dengan keberadaan kita. Kita menjadi sensitif pada suara angin, kita menjadi sensitif ya pada panasnya matahari, kita menjadi sensitif ya dengan keringnya sungai kita atau meranggasnya gunung ya kita lebih ini ya, lebih mitgefühl kalau di dalam bahasa Jerman itu, jadi dengan hati ya, lebih. Jadi ya bukan hanya semata-mata otak saja ya, tetapi dia juga ini membentuk ya hal-hal yang ini ya, yang jadi ya kalau saya kira ya kalau pesan sekira ini aja ya, jadi ya sekira saya nggak bisa ini ya, nggak bisa, karena saya nggak tahu bagaimana Hintergrund ya, latar belakangnya gimana ya. Kita mau langsung masukkan ke karya sastra itu kan membaca aja ini ribet nanti ya. Apalagi ya karya sastra yang agak ribet-ribet ya, maksudnya itu langsung apaan ini ya, jadi nggak bisa. Tapi sekira ini ya, kalau mau bikin kue ya udah banyak-banyak cicipi kue-kue orang lain atau lihat-lihat orang ini. Kalau mau dagang bakso ya coba ya, ya lihat-lihat bakso orang lain, kita bumbunya apa, kurangnya apa, ini itu. Jadi ya sekira kalau mau dekat dengan buku, memahami buku ya udah. Bagaimana Anda bisa jatuh cinta kalau Anda tidak mengenalinya? Ya, Anda memaksa saya untuk membuat orang-orang itu jatuh cinta pada sesuatu yang belum dikenalnya. Ini rumit, Mbak Mila. Ya, rumit ya. Ya, jadi ya saya kira ini kenali dulu ya. Kenali dulu, akrabi dulu, karena begini ya, karena ya saya kira itu beliau-beliau sudah tahu semua. Orang tahu itu guna membaca buku itu jendela dunia, gudang ilmu dan lain-lain. Orang udah tahu ya. Ya, tetapi itu tadi bahwa tiap hari kita kasih makanan, perut kita kasih makanan ya. Ya tiap hari kita makan ya. Nah ternyata batin kita juga perlu makanan ya, mata kita perlu makanan ya kan, intuisi kita perlu makanan. Buku yang bagus itu makanannya ya. Kalau ini tidak dikasih makan ya, ini ya pikiran, hati ya kan, sensitivity ya kan ya, dan elemen-elemen yang begitu banyak di dalam badan kita ini bagaimana. Jadi feed it with good books, kasih makan dengan buku yang bagus, dengan harapan ya nanti kita ya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang baik ya, dan artinya reaksi kita juga menjadi juga ya positif. Bagaimana kita bisa sensitif ya pada kepapaan orang lain ya, atau kemiskinan orang lain, ketidakberpunyaan orang lain ya, manakala kita tidak melatih ya bagaimana sih artinya itu. Nah puisi, cerpen, novel, dia mengajari kita untuk sensitif juga ya terhadap persoalan orang lain ya. Ya bagaimana orang yang tidak punya ya, bukan untuk diomelin ya, bukan untuk dipermainkan, tidak ya, tapi Anda punya sensitivity ya, misalnya itu ya. Nah saya kira mungkin dengan memahami hal-hal yang seperti itu ya kita bisa memulai ya. Ini soal kita rela nggak, kita mau atau tidak ya. Kalau tidak mau, this for you ya, bagi saya itu bukan buat orang lain, itu buat dirimu. Dan kalau saya sih tidak berkepentingan ya, Anda membaca, Anda tidak membaca, that's your business ya. Saya nggak peduli ya. Tapi ya kalau saya memilih ya, saya senang membaca, saya membaca. Tapi ya saya tidak harus memaksakan orang lain untuk mau membaca, karena itu buat dia, not for me. Oke. Terima kasih banyak Bang En Marewo.
Izin tanya Pak Rizal, apakah kita ada sisa jawab satu orang atau cukup? Di luar ini aja ya. Oke. Baik. Rekan-rekan sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 11.12 dengan beragam insight yang beliau berikan kepada kita, dengan beragam pengalaman yang beliau ceritakan kepada kita, timbul beberapa poin yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah ternyata sastra itu memberikan pengaruh tidak hanya dalam intelektual seseorang, tapi juga perkara rasa gitu. Karena di sana kita juga butuh asupan gak cuma pikiran, tapi juga butuh asupan rohani atau jiwanya kita gitu. Maka mendekatlah kepada sastra. Pilihan itu ada di tangan kamu. Jika ingin menjadi seperti beliau, maka membacalah. Jika tidak, maka itu pilihan lagi ke diri teman-teman. Dan terakhir dari saya, semoga podcast kita kali ini bermanfaat. Dan next time semoga bisa sharing session lagi bersama dengan Bang En Marewo. Terakhir Bang En Marewo, kita salam literasi dulu. Salam literasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.